Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukum menjual jasa pembangunan gedung dengan cara cost and fee? Si penjual jasa menerima upah dari pembeli jasa sebesar 20% dari biaya pembangunan, bahan, dan tenaga. Juga kasus tidak bisa saya cerna sekarang, karena tidak semua kasus bisa dicerna pada saat itu juga. Butuh mungkin lihat, karena hukum asal muamalat adalah halal. Bila tidak ada hal yang menyebabkan dia menjadi tidak halal. Akan tetapi terkadang pertanyaan dengan kertas atau satu pihak saja yang bisa menyampaikan pertanyaannya, tidak bisa ditanya langsung, terkadang menyebabkan mungkin ada mulabasat atau ada qara'in atau ada hal-hal yang terkadang mempengaruhi hukumnya. Terkadang mempengaruhi hukumnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana usul bagaimana ini buat panitia mungkin atau Pak Irfan mungkin bisa menjawab. Bagaimana kalau diadakan kajian mengenai perbankan syariah yang pesertanya tokoh-tokoh bank syariah guna membenahi bank syariah yang ada di Indonesia agar umat Islam tidak terlibat ribawiyah dalam keadaan keraguan-raguan mengenai bank syariah yang ada. Pak Irfan, silakan. Saya akan coba ikut membantu jawab. Terhadap usulan diadakan kajian mengenai perbankan syariah yang pesertanya tokoh-tokoh bank syariah. Di MUI ada lembaga yang tadi sudah saya sebut, yaitu Dewan Syariah Nasional. Itu biasa mengadakan suatu forum namanya Ijtima Sanawi Dewan Pengawas Syariah di LKS, di Lembaga Keuangan Syariah, baik itu perbankan, asuransi, pasar modal, maupun juga pembiayaan syariah. Nah, mereka ini, para DPS ini, itu melaporkan hasil pengawasannya di dalam forum itu tadi, Ijtima Sanawi atau annual meeting, itu kemudian dibahas langsung ya, di forum tersebut, solusinya bagaimana dan seterusnya. Sehingga kita dalam sesi diskusi itu terkadang mengundang praktisi langsung di forum tersebut, dari level direksinya ataupun dari manajerialnya, sehingga dari situ kita terus dapat merumuskan masalah sekaligus memecahkannya. Jadi yang seperti ini sekali lagi sudah dilakukan, oleh Dewan Syariah Nasional, dan tiap tahun kita mengadakannya, dimulai sejak tahun 2005 ya, 2005 atau 2006, karena kebetulan waktu itu kami masih berada ditugaskan di sekretariat Dewan Syariah Nasional, dan itu berlangsung tiap tahun sampai sekarang. Dan insya Allah November ini itu akan diadakan pula untuk tahun ini Ijtima Sanawi DPS tersebut. Jadi yang seperti ini sudah biasa kita lakukan tiap tahun, dan mudah-mudahan menghasilkan sebuah solusi-solusi yang baik guna membenahi bank-bank syariah yang ada di Indonesia ini. Saya rasa itu saja. Wallahumma muwaffiq. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz Rwandi. Waalaikumsalam. Bagaimana pendapat Ustaz tentang asuransi BMT Bintaro? Apakah betul-betul sesuai dengan syar'i dan apakah perlu didukung? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair. Iya, ini saya termasuk yang diminta untuk membina dan membidani kelahirannya
Dan alhamdulillah saya sudah lihat seluruh akadnya, dan itu bisa juga lihat bahwa di sana ada nama saya terpampang di sana. Tidak ada niat apa-apa kecuali ingin membantu yang berbuat baik saja. Ya, apakah perlu didukung? Setiap yang baik, ya, maka bagian dari kebaikan kita untuk mendukungnya. Tidak bisa dengan dana, dukung dengan doa sekurang-kurangnya. Split pun, sampai pun dengan doa kita harus split. Ya, doakan agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, kalau saya pinjam uang dengan kesepakatan dengan memberi hutang, akan ditambahkan pinjaman itu? Contoh, saya pinjam 50 juta 2 tahun jadi 60 juta. Dibolehkan tidak? Tidak boleh, ini murni riba jahiliyah. Pinjam utang 50 juta dibayar setelah 2 tahun menjadi 60 juta. Kalau saya ingin emas, saya kredit, boleh tidak Ustaz melalui kredit lewat bank syariah? Tadi telah kita jelaskan bahwa fatwa DSN tidak bermasalah, tetapi tanggapan sudah saya sampaikan dan nanti bisa mencernanya. Pertanyaan yang ketiga, Ustadz, apakah akad-akad yang ada di Bank Syariah Indonesia apakah sudah sesuai dengan syariat Islam, halal atau tidak? Tidak bisa saya hukumi seluruhnya, ya. Dan juga tidak bisa saya hukumi satu persatu akadnya. Tetapi bila pertanyaan sering seperti ini, saya hanya menyampaikan antum cerna apa syarat sahnya sebuah akad. Bila ada pelanggaran-pelanggaran, minta pelanggaran itu untuk dihilangkan. Bila tidak mau, berarti ada pelanggaran. Ya, seperti yang fatwa-fatwa DSN tidak semuanya bertentangan dengan beberapa fatwa internasional, dan tidak semuanya banyak fatwa-fatwa DSN yang benar, dan memang karena mereka adalah dewan syariah, para ulama di sana, para ulama Indonesia, ya, kita hargai. Tapi untuk sebuah kajian yang perlu diperbaiki, ya, kita juga tidak tinggal diam untuk menyampaikan masukan-masukan, semoga menjadi perbaikan ke depannya. Wabillahi taufik. Mohon penjelasan Ustaz, apakah setiap ada fatwa DSN MUI yang dikeluarkan, Ustaz selalu menyampaikan tanggapan disertai bantahan-bantahan ilmiah didukung bukti akademis sebagai pembanding demi ketentuan umat? Tugas ini bukan tugas saya pribadi. Tugas setiap kaum muslimin, setiap tulabul ilm yang menginginkan kita sampai kepada yang benar-benar syar'i yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka siapa di antara, tidak mesti harus saya, tidak mesti harus Ustaz si fulan atau Doktor si fulan. Mungkin orang biasa saja, tapi dia penuntut ilmu, mungkin saja dia untuk menyampaikan masukan-masukan, dan saya kira MUI dan beserta jajaran DSN-nya siap dengan lapang dada untuk menerima masukan dari kita. Ya. Dan memang buku ini sengaja saya tulis untuk bukan ingin menghasut umat. Tidak, hanya menyampaikan, memberikan pembelajaran, kesadaran kepada umat. Dan biasa ini adalah karya ilmiah, dan sebuah karya ilmiah biasa mengungkap apa adanya saja. Dan tidak saya tuduh satupun bank-bank yang ada di Indonesia, tidak. Hanya merupakan konsep. Bila bertentangan dengan konsep, ya. Kemudian ada pun disampaikan oleh Ustadz Fadil tadi, Ustadz Dr. Setiawan Budi Utomo, bahwa sepertinya buku ini menuduh tentang Dewan Syariah menggelapkan dana dari late chart. Saya tidak mengatakan itu. Saya hanya menukil pendapat dari Profesor Dr. Qardari yang pernah bertindak sebagai Hay'ah Syariah, Riqabah Syariah di salah satu bank di Dubai. Dan dia menyaksikan langsung, dan itu kasus di sana. Dan saya tidak mengatakan kasusnya di Indonesia. Ya, saya pikir tidak bijak kita untuk menuduh, tetapi apa adanya. Bila bertentangan dengan konsep, hanya itu saja. Ya, karena sebuah kajian ilmiah bukan sebuah tuduh menuduh, ya, dalam satu kasus, tidak. Insyaallah taala, dan tidak ada niat ketika menulisnya untuk menghasut umat, tidak, tapi ingin mengembalikan dan memberikan kesadaran kepada umat. Dan itu biasa namanya karya ilmiah, karya studi akademis. Ustaz, bagaimana hukumnya menabung emas? Apakah diperbolehkan dalam syariat Islam? Menyimpan emas, Anda beli emas, Anda simpankan kepada orang dan tabungkan, gak masalah. Tidak ada masalah minta disimpankan emas Anda. Tapi kalau Anda berikan uang, kemudian disimpan dalam bentuk emas, ketika ingin dituliskan emasnya, Anda terima dulu emasnya. Bagi yang mensyaratkan, dan ini
pendapat yang saya katakan tadi adalah pendapat dari Hay'ah Syar'iyyah, Al-Muhasabah, Murajaat Muassasat Al-Maliyat Islamiyah dan Lembaga Fikih Islam Internasional OKI mengatakan harus tunai. Ya. Maka bila Anda emas yang Anda serahkan, tidak masalah. Anda ingin menabung emas, tabung haji ataupun masalahnya, agar keluar dari khilaf ini kan khilaf sekarang kan. Anggap umpamanya kita katakan bahwa DSN mengatakan boleh, tapi mayoritas para lembaga fikih internasional mengatakan tidak boleh. Keluar dari khilaf ini, ketika yang kita ingin menabung emas, sekarang uang Anda berapa? Beli emas seukuran itu dan berikan, simpankan. Ya, ketika disimpan jelas Anda menabung emas. Kalaupun perlu dipungut biaya, saya kira kita siap untuk menabung emas ya dengan dipungut biaya. Bagaimana hukumnya gadai emas yang sekarang ada di bank-bank syariah di Indonesia? Apakah diperbolehkan dalam syariat Islam? Ya. Gadai emas, tapi rahan emas, maaf kata beliau adalah jaminan emas, rahan emas. Rahan emas adalah sebagai jaminan dari hutang. Ya, Anda berhutang, kemudian jaminannya adalah emas. Jaminan ini ya kan dipungut biaya penyimpanan. Kalau biaya penyimpanannya real, tidak ada keuntungan sedikit pun, laba sedikit pun dari lembaga yang memberikan pinjaman kepada Anda, insya Allah tidak bermasalah. Tapi tanyakanlah kepada bank tersebut atau lembaga tersebut, apakah Anda mendapatkan laba dari ini atau tidak. Bila mereka mengatakan dapat laba, ya, maka dengan demikian ada keuntungan bagi dia sebagai pemberi pinjaman, karena statusnya adalah memberikan pinjaman. Ya. Allah Ta'ala alam. Ustaz, apakah di negara-negara Islam yang telah menjalankan ekonomi sesuai syariat ada badan atau lembaga yang memiliki otoritas hak memberi peringkat suatu lembaga keuangan lebih baik sesuai syariah dibanding lembaga keuangan lain? Wallahu ta'ala alam, mungkin ini pasti tanyakan kepada Dr. Setiawan, tapi setahu saya ya, Hay'ah Al-Muhasabah wal Murajaat li Muassasat Al-Maliyat Islamiyah itu adalah lembaga internasional yang terdiri dari kumpulan para ulama fikih dan para ekonom muslim yang ada di sana membuat pasal-pasal yang dinamakan bukunya yang diterbitkan mereka itu Al-Ma'ayir Asy-Syar'iyyah. Ma'ayir itu standar syariah. Dan saya dengar kedepannya mereka akan membuat standarisasi setiap bank-bank tersebut sesuai atau tidak dengan pasal-pasal yang mereka keluarkan. Sekarang itu sudah mereka resmikan sekitar 42 produk untuk sebuah